وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Anak baru belajar agama, Ustaz. Pertanyaan anak kali ini perkara cingkrang. Apa mudaratnya apabila kita memakai celana isfal? Sampai-sampai hadisnya itu melarang keras dan diganjar neraka. Iya. Apa mudaratnya? Jadi tahu mudaratnya baru kita lakukan. Kadang syariat itu datang perintah atau datang larangan kepada kita, tidak ada disebutkan hikmahnya. Tidak ada disebutkan hikmahnya. Makanya kita sebenarnya umat Islam ada perintah dalam Al-Quran, ada perintah dalam hadits, ada larangan dalam Al-Quran, ada larangan dalam hadits. Yang pertama sekali kita katakan itu adalah kita beriman kepada Allah. Amanna bih kullun min indi rabbina. Itu yang kita ucapkan. Karena itu ucapan orang-orang yang kokoh. Kami beriman terhadapnya, semuanya ini dari Allah. Itu dulu yang kita katakan. Kita tahu hikmahnya atau kita tidak tahu, itu dulu yang awal. Karena kalau kita dari awal menentang, itu bahaya. Itu bisa menjadi sebab kita berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala mereka berpaling, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan palingkan hati mereka. Ini bahayanya. Maka kalau ada perintah atau larangan, kita tahu hikmahnya atau tidak, kita percaya, kita beriman. Kita bisa melakukannya atau tidak, urusannya nanti. Allah yang tahu kita punya udzur atau tidak. Sama sekarang dengan masalah yang kita tanyakan. Apa mudaratnya? Nah, apa perlu kita tahu? Yang jelas, kalau ada perintah, pasti ada kebaikan. Kalau kita tidak rasakan kebaikannya di dunia, di akhirat, kita akan mendapatkan kebaikannya. Demikian pula kalau ada larangan. Kalau kita dilarang, pasti itu keburukan. Kalau ada yang merasa, bahwa ini saya lakukan baik, padahal ini dilarang dalam Al-Quran atau dalam hadis, ketahuilah, itu menurut kita. Allah yang tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk kita. Kalaupun kita dapat kebaikan di dunia, di akhirat belum tentu. Di akhirat belum tentu kita dapat kebaikan karena melakukan pelanggaran itu. Karena melakukan pelanggaran itu. Ada namanya di dalam istilah perintah. Kadang itu ada perintah namanya perintah ta'abbudi. Perintah untuk menghambakan diri kepada Allah. Kita tahu hikmahnya atau tidak, lakukan. Kan itu ibadah kepada Allah. Kan itu ibadah kepada Allah. Iya, itu wallahualam terkait dengan apa yang ditanyakan. Karena memang dalam masalah itu tidak ada dibilang apa mudaratnya. Maksudnya yang disebutkan. Sehingga diancam dengan neraka. Diancam dengan neraka bukan karena ada mudaratnya kalau kita tidak tahu. Yaitu karena kita melanggar perintah Allah. Makanya diancam dengan neraka. Itu maksud. Kalau kita tidak disebutkan dalam syariat mudaratnya. Wallahualam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.